Selamat pagi pemirsa, bersama saya Agus Eko Madyo, arsitek pasar. Nah, di belakang saya tuh lihat ada tulisan, mungkin terbalik ya dari pemirsa, itu Pasar Parahyangan. Nah, ini saya lagi berada di Kota Baru Parahyangan, di Kabupaten Bandung Barat. Uh, ini pasar modern, tapi meskipun modern dan canggih dan yang bagus sekali, tapi tetap ada tradisionalitas di dalam pasar ini. Ikuti saya terus bersama saya Agus Eko Madyo, kita belusuan di pasar yang modern. Apa sih modernnya? Kita lihat yuk. Oke, ya pintu gerbangnya gitu. Nah, ini saya di hari Minggu dan sedikit overview ya. Lihat, dari Minggu itu pasar-pasar bikin macet karena orang berwisata ke pasar. Ya, ada tradisionalitas, ada informalitas yang tidak ada di mall, dan pagi hari ya, mall belum buka. Nah, selain ini juga pasar modern BSD juga bikin macet, pasar Ciapit juga bikin macet. Jadi pasar menjadi tempat rekreasi, Ibu sekalian ya. Nah, ini lihat, simple saja. Ya, kita berada di pintu masuk ya. Di belakang saya itu banyak parkir, jadi banyak yang berwisata. Kita lihat, nah di pintu gerbang ini, sehingga Minggu pagi itu pasar-pasar yang bagus jadi macet. Ya. Kita lihat, sebetulnya hal utamanya tidak terlalu wah gitu ya. Tidak terlalu wah, buat saya agak sedikit kecewa karena biasanya di sinilah image-nya pasar. Tapi ya arsitek punya konsep sendiri ya. Ini barusan saya di WA oleh teman saya arsitek, ternyata arsitek pasar ownernya adalah kakak kelas saya ya. Jadi pasti satu guru. Oke, nah canggihnya pasar di sini adalah kita lihat itu utilitasnya. Nah ya, itu utilitasnya ya, itu lampu, kabel-kabel lampu, jadi rapi. Nah inilah behind the scene kenapa pasar itu bisa bagus, bisa bersih, adalah utilitasnya. Oke ya, kita cek di situ. Nah itu lihat juga cahaya mataharinya masuk dengan baik di atas itu. Ya, kita belum ngomong suasana ya. Nah ini terutama salah satunya adalah kipas angin ya, jadi exhaust-nya, sirkulasi udaranya bagus, bukan hanya alami tapi juga dibantu teknologi. Ya, nah ini kita lihat ada exhaust ya, terlihat gitu ya. Wow, sayang sekali nggak bisa zoom kalau pakai video. Nanti kita buat. Nah, oke, saya nggak ingin terlalu lama-lama membuat posting ini. Yang tadi yang awal adalah teknologinya ya, membuat pasar ini tidak bau ya, dan bersih. Kita lihat dulu ntar, yo kan. Jadi wah canggih ya. Senior saya nih ternyata arsiteknya. Dia punya mall juga, sebuah mall di Bandung yang dia kelola juga. Rupanya dia main pasar juga, pinter juga ya. Sebetulnya dikotomi antara mall dan pasar tradisional sudah mulai cair ya. Nah oke, tadi sudah tentang gerbang, tentang parkir. Nah kita tentang teknologi ya, tentang utilitas yang membuat pasar ini terang dan segar kan ya. Ini terang tapi nggak panas, terang tapi tidak panas. Oke. Nah sekarang saya akan coba explore suasana ya. Kalau lihat di sini ya, ini nggak terlalu ramai. Ini kayaknya area untuk disewakan, jadi memang tidak ya semi mall sebetulnya ini, jadi belum hype gitu. Nah yang hype itu di sini nih, oh gitu ya, di tengah-tengah. Bahkan beberapa pedagang tradisional bener ya. Kalau ini kan agak modern ya, agak buah. Nah, tapi kalau kerupuk, ya ini tradisional bener kerupuk. Nah kita lihat di sini nih, ya, ini kan modern ya, komoditas modern dari pabrik. Jadi kalau, nah ini, oh tadi ramai sekali di ayam ini, ibu-ibu datang, oh masih rame ya. Nah ini kayak di pasar beneran, tuh ada kerupuk. Ini mall nggak ada kerupuk nih, apalagi apa ya, keringan. Bakso ini hanya ada di pasar. Ikan asin, wah ada di mall. Nah jadi ulasan saya adalah meskipun bangunannya modern, tetap ada tradisionalitasnya, yaitu pedagangnya dan komoditasnya. Sesuatu yang tidak bisa dijual di pusat perbelanjaan modern karena mungkin nggak masuk ya. Nah tapi di sini ada. Coba, nah inilah suasana khas saya senang sekali lorong sini karena inilah tradisionalitas muncul. Nah, mungkin saya akan menulis di Facebook nanti bahwa meskipun pasarnya modern, pengunjungnya itu
orang-orang modern ya, artinya mereka punya penghasilan tetap ya, bukan. Tapi pedagangnya rasanya tetap tradisional. Jadi kekuatan pasar itu harusnya ada di pedagang ya, pedagang. Ini yang sering diabaikan oleh ketika mengelola pasar itu pedagang yang lama diabaikan, padahal mereka punya sejarah. Nah lihat inilah, itu nggak mungkin berani berdagang kayak gini kalau dia nggak punya sejarah berdagang seperti ini, nggak punya histori. Jadi kekuatan dari pasar adalah sebenarnya pedagang, ruhnya itu ada di sini. Kembali saya sapa Anda, gitu ya suasananya. Ya bukan di lorong tapi hype ya di sini, gitu ya di sini. Nah, kalau pernah lihat kayak gini di mall gitu, cok ulekan, lihat buah-buahnya ya. Nah kalau bunga mungkin ada ya di orang-orang modern itu bisa. Kita lihat sebelah. Oke. Nah, wah beras ya, kerupuk. Ya. Ini senengnya kalau saya belusuan ke pasar berapa kilometer saya jalan kaki. Lumayan mulai kerasa capek juga. Nah ini sisi-sisi inilah yang membuat, dan nggak semuanya tradisional ya, ada beberapa. Nah coba buah-buahnya ini modern, pakai kulkas lagi tuh ya, gitu buah-buah modern. Tapi kemudian di sayur-sayurnya modern juga ya, organik ini ya, fresh vegetables. Ini bukan pedagang tradisional gitu Pak, karyawannya aja berseragam gitu. Nah ini mungkin tradisional ya, ya keluarga, kenalan gitu ya, itu. Nah, ini, wah kalau ini mungkin juga modern. Oke ya, nah kecil aja. Oke, nah saya akan kembali ke tempat tadi. Ya, nah saya yang bicara. Itu menuju suatu tempat yang ini sudah mulai tren, dan kalau saya pergi ke luar negeri, terutama ke Singapura, daerah inilah daerah yang selalu menghidupkan pasar, yaitu tempat makan ya. Kita lihat. Nah, gitu ya. Ini menjadi tempat makan gitu. Nah, kita masuk dulu. Woi, rame, duit ada di sini semua, gitu ya. Tuh lihat, di sini halal semua ya. Ya saya bisa pastikan di sini halal, karena nanti yang non halal ada di sisi yang lain ya. Gitu, sisi yang lain. Oh ada foto booth buat anak-anak. Dasar wisata ini buat naruh sepeda, dan itu toilet ya. Toiletnya wangi. Nah, ini jadi tipologi tren pasar ke depan yang sebetulnya kalau pasar-pasar punya pemerintah daerah dikelola secara profesional bisa se-hype ini ya. Paling tidak pasar Cihapit sudah melakukan itu. Kemarin saya pribadi mencoba masuk pasar atas Cimahi ya, seperti biasa internal konflik, internal Pemda nggak bisa ya. Itu problem sebenarnya di tata kelola. Kalau swasta kayak gini kan market based market ya. Jadi memang harus sesuai dengan pasar. Nah, oke. Nah, ini kan. Oke. Oh, rapi betul. Nah, saya akan masuk ke area non halal dan kemudian mengakhiri ya liputan saya di pasar ini. Sekali tik supaya bisa langsung upload ya. Sekali tik. Oke, mungkin ulasan saya adalah bagaimana sebetulnya disebut pasar rakyat dan tidak disebut pasar tradisional, karena tidak ada ingin dikotomi antara pasar modern dan pasar tradisional. Nah di sini memang kejadian di pasar modern Kota Baru Parahyangan ini, pasar modern dikelola oleh swasta, dikelola oleh kapitalis, lulusan perguruan tinggi terkenal lagi ya, perguruan tinggi saya gitu. Nah menghadirkan tradisional, pedagang-pedagangnya ada, dan mungkin harganya akan berbeda ya, karena ini ya tahulah omsetnya berapa beda. Jadi ketika pengelola mal bisa merajut sektor informasi ekonomi tradisional ke dalam suatu pusat perbelanjaan modern ya, fasilitasnya modern tuh, tapi dengan konsep tradisional, maka assemblage ya yang terjadi. Menurut saya ini sukses sekali ya, sukses. Yang desain arsiteknya juga excellence. Nah itu tadi ya, saya agak jalan jauh tadi dari restoran ke sini, karena yang tidak halal ada di sini, yang di sana ya kemungkinan sebagian besar halal ya, karena konsumen terbesarnya juga halal. Nah, sudah saatnya saya harus mengakhiri liputan saya. Ntar dulu di depan masih ada yang ngopi-ngopi, itu kayaknya perlu diliput juga ya. Saya jalan dulu ke depan. Oke.
Ya, saya mungkin akan berhenti di tempat ngopi-ngopi. Oke ya, ya sambil menuju tempat saya mengakhiri liputan saya cerita tentang tadi bahwa ketika dikonsep dengan baik, tradisionalitas bisa terangkat oleh modernitas ya. Modernitas juga akan punya makna karena dia bisa merangkul modernitas, the meaningful, beingnya jadi. Nah, saya udah akan ke pintu keluar, gitu. Nah, dan tempat nongkrongnya tidak hanya di dalam pasar, tapi juga ya, tuh lihat. Nah, kayaknya saya akan mengakhiri liputan saya di sini. Tuh lihat ya, parkirnya banyak sekali. Itu. Nah, seru ya. Jadi di sini liputan saya kayaknya enak di belakang. Nah, oh ya kayak sini enak nih. Ya, saya akhiri liputan saya di Pasar Parahyangan, Kota Baru Parahyangan, Bandung. Tesisnya simpel, bagaimana modernity can reach, can engage, can accelerate. Ya, apalagi nih. Pokoknya can empower the traditionality, dan traditionality give a meaning, a grounded, a historical approach for the modernisme. Sepertinya Pasar Rakyat akan menjadi diskurs arsitektur yang luar biasa dan cukup menarik untuk dieksersis lebih lanjut. Masih bersama saya, kita belusuan di Pasar Rakyat yang lain. Saya Agus Eko Madjo, arsitek pasar. Ciao.